Kebaikan yang masih berlaku sampai sekarang mengatakan bahwa cara terbaik untuk meraih apa yang kita inginkan dalam hidup, entah memiliki karir cemerlang, bentuk tubuh bagus, membangun bisnis yang sukses, hidup makmur, tentram, bahagia tidak cemas, punya banyak waktu bersama teman dan keluarga, dengan cara menetapkan sasaran-sasaran, tujuan-tujuan yang spesifik, dan jangan dilupakan juga sistem yang dilaksanakan. Maksudnya bagaimana? Misalkan, sasaran ini tempat yang ingin dikunjungi dan sistem adalah kendaraannya. Sasaran kurang lebih seperti tujuan, impian Anda, berbeda dengan sistem yang memang mengharuskan untuk bergerak. Jika kita ingin ke tempat tujuan tersebut tanpa kendaraan itu, apakah bisa? Dengan jalan kaki pun juga sama-sama bergerak. Lalu, apa perbedaan yang mencolok tentang sasaran dan sistem? Sasaran bicara tentang hasil yang kita ingin dapatkan, sedangkan sistem adalah proses yang mengantarkan ke hasil itu. Bila Anda pemusik, mungkin sasaran Anda terkenal, mempunyai lagu yang bagus untuk pendengar. Sistem Anda bagaimana berlatih dengan alat musik Anda sesering mungkin, berusaha keras untuk terus-menerus membuat rangkaian kata dan melodi yang layak didengarkan. Bila Anda orang biasa, jika sasaran Anda ingin kaya, sukses, sistem Anda terdiri dari bagaimana disiplin kerja, berusaha menabung, belajar investasi, mencoba mencari sampingan usaha atau peluang yang menghasilkan uang, dan tidak konsumtif, tapi lebih produktif. Bila Anda seorang pengusaha, pasti sasaran Anda bagaimana menghasilkan keuntungan dan bisnis tetap berjaya. Sistem Anda bagaimana merekrut karyawan, mencoba gagasan produk baru, menganalisa pasar, menjalankan iklan pemasaran, belajar ilmu misalnya membaca buku atau dari pengalaman bisnis sukses, dan masih banyak lagi. Tidak heran, secara fakta ada pengusaha yang berhasil meraih impiannya dan gagal meraih impiannya. Mengapa itu terjadi? Perbedaan mencolok ada pada sistem yang dijalankannya untuk waktu yang lama. Ini pula yang diterapkan orang-orang yang sukses meraih sasarannya. Dan juga perusahaan-perusahaan besar selalu ada sasaran yang harus diraih. Dan jangan dilupakan ada sistem yang bergerak untuk membangun sistem kita sendiri. Itu sangat sensitif karena setiap hari seperti merawat tanaman bunga, karena ini berhubungan dengan kebiasaan manusia. Sebagaimana kita tahu, kebiasaan terletak di pikiran bawah sadar. Kebiasaan adalah rumus yang otak kita ikuti secara otomatis, tanpa berpikir, tanpa komando. Kebiasaan yang punya kuasa. Namun, begitu kita memahami bagaimana pola kebiasaan bekerja, kita memperoleh kuasa atasnya. Tak heran jika perusahaan seperti Starbucks menghabiskan jutaan dolar demi mengembangkan penelitian tentang studi ini, guna melatih kebiasaan pegawai mengembangkan kedisiplinan diri. Sekarang, pertanyaan yang mungkin membuat Anda menarik nafas Anda dalam-dalam. Jika Anda mengabaikan sasaran-sasaran Anda, impian-impian Anda, dan berfokus hanya pada sistem Anda, apakah Anda akan berhasil? Tentu saja berhasil. Berbagai masalah muncul ketika Anda menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan berbagai macam sasaran-sasaran Anda, impian-impian Anda, dan lalai tidak menyediakan waktu yang cukup untuk sistem Anda. Sasaran, impian-impian itu baik, gak apa-apa. Sasaran juga penting untuk menetapkan arah tujuan kita. Namun, sistem juga sangat penting berperan mengantarkan ke sasaran dan untuk kemajuan. Sasaran Anda gak kemana-kemana kok. Impian Anda tidak akan hilang, tidak akan berlari-lari. Cukup dengan keyakinan saja. Lalu, segera berfokuslah ke sistemnya. Bila Anda ingin meraih sasaran-sasaran Anda, letakkan dulu sasaran Anda sebagai gantinya. Berfokuslah ke sistem untuk meraih impian Anda. Anda bersediakah? Kalau berani, kita lanjut di video berikutnya.